Kita ketemu kembali dalam pengenalan alat ukur. Pada kali ini kita akan berkenalan dengan function generator atau pembangkit sinyal di sini. Function generator dapat digunakan untuk membangkitkan beberapa variasi sinyal. Untuk function generator yang ada pada kita saat ini dapat membangkitkan sinyal persegi, sinyal segitiga, dan sinyal sinus. Adapun beberapa bagian yang akan kita perkenalkan pada saat ini adalah bagian output. Ada dua, yaitu output pulse dan output 50 ohm. Output pulse ini adalah keluaran sinyal persegi, dan output 50 ohm ini adalah keluaran sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Ini adalah ini menjadi keluaran dari function generator ini untuk dimanfaatkan dalam pembangkitan sinyal atau sebagai sinyal inputan pada rangkaian lain. Jadi untuk mendapatkan output dari function ini, maka kita akan menghubungkan output ini dengan alat ukur atau rangkaian lain. Untuk memudahkan pemahaman akan function generator, maka function generator ini akan saya hubungkan dengan osiloskop agar kita dapat langsung melihat output dari function generator. Untuk sebagai catatan, untuk osiloskop sendiri nanti akan kita bahas dalam pertemuan lain. Untuk menghubungkan function generator dengan osiloskop, maka kita membutuhkan kabel yang namanya BNC. Itu BNC dihubungkan seperti tampak pada layar. Output 50 ohm pada function generator dihubungkan dengan channel 1 pada osiloskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat pada function generator, dan kita akan melihat outputnya pada osiloskop. Pertama-tama, fungsi yang akan saya jelaskan adalah fungsi atau gelombang atau sinyal yang akan dihasilkan oleh function generator. Pada bagian ini fungsi yang diaktifkan adalah sinyal persegi. Maka pada osiloskop kita lihat terdapat sinyal persegi. Fungsi berikutnya adalah untuk menghasilkan sinyal segitiga. Jika untuk mengaktifkannya, maka kita tekan. Nah, ketika fungsi sinyal segitiga diaktifkan, maka kita lihat outputnya pada
osiloskop adalah sinyal segitiga. Nah, berikutnya kalau kita tekan sinusoidal, maka pada osiloskop dihasilkan sinyal gelombang sinus. Nah, memang pada dasarnya fungsi generator ini dapat menghasilkan 3 jenis sinyal tersebut. Berikutnya adalah atenuasi di sini. Atenuasi ini adalah untuk melakukan atau memberi redaman pada output. Jadi di sini redaman adalah minus 20 dB. Jadi saat ini fungsi generator ini menghasilkan sinyal output normal. Nah, jika kita ingin menghasilkan sinyal yang lebih rendah, maka kita bisa ada fungsi atenuasi sebesar 20 dB. Maka kalau kita tekan, maka sinyal akan diredam sebesar minus 20 dB. Nah, kita kembalikan terhadap sinyal sebelumnya. Fungsi berikutnya adalah range. Range di sini adalah range frekuensi yang akan dihasilkan oleh fungsi generator. Di sini ada tombol 1 mega, 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz, dan 1 Hz. Jadi kalau kita tekan, maka frekuensinya akan dengan pengalih, misalnya di sini satu pengalih 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz. Nah, pada osiloskop tidak tampil gelombang penuh, maka kita harus melakukan pengaturan pada osiloskop. Tapi karena saat ini kita fokus mempelajari fungsi generator, maka kita tidak akan melakukan otak-atik, maka kita akan kembali dengan 1 kHz. Oke, ini adalah besaran dari frekuensi yang bisa dihasilkan. Di sini terdapat knob pengalih. Nah, di sini pada tombol ini nanti terdapat nilai mulai dari 0,2, 0,4, 0,6 sampai 2,0. Ini adalah nilai pengalih terhadap range frekuensi di sini. Jadi sebagai contoh, kalau kita putar di sini 1,2, maka 1,2 dikali 1 kHz, maka harusnya frekuensi yang dihasilkan oleh fungsi generator adalah 1200 Hz. Begitu seterusnya
jika kita putar misalnya 1,6 dikali di sini 1 kHz, maka harusnya dihasilkan gelombang 1,6 kHz atau 1600 Hz. Begitu seterusnya untuk menghasilkan gelombang besaran nilai frekuensi gelombang. Demikian juga dengan range yang lain. Jadi kalau kita menekan tombol 100 kHz dikali dengan misalnya di sini 1,4. Demikian juga jika kita lihat kita menggunakan 100 kHz dengan knob diputar 1,2, berarti harusnya fungsi generator ini mengeluarkan frekuensi 120 kHz. Sebagai contoh lain adalah apabila knob ini kita putar, maka akan seperti kita lihat pada osiloskop, frekuensinya berubah. Fungsi berikutnya adalah tombol atau knob AMPL. Ini adalah fungsi untuk mengatur amplitudo dari sinyal yang akan dihasilkan. Jadi diputar berlawanan arah jarum jam, maka amplitudonya mengecil. Jika diputar ke arah searah jarum jam, maka amplitudo yang dihasilkan semakin besar. Selain mengatur tegangan, tombol ini atau knob ini bisa di pull atau ditarik atau ditekan. Nah, posisi normalnya adalah tertekan, di push. Nah, untuk di pull atau ditarik, maka itu akan menghasilkan redaman sebesar minus 20 dB. Jadi ada dua peredaman yang bisa dilakukan dengan menarik knob ini, knob amplitudo dan tombol atenuasi. Jadi total kita bisa menghasilkan sinyal yang telah teredam sebesar. Demikian pengenalan terhadap function generator. Semoga dapat memberi wawasan. Terima kasih.